Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik begitu kan. Ternyata Anies Baswedan belak-belakan siap dan serius untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, walaupun sudah ingin istihoro dan sebagainya. Lantas siapa yang mau mengusung? Siapa yang mau mendukung? Dari partai mana begitu kan? Nampaknya ada dua partai yang kemudian ya Anies Baswedan ini dilirik begitu. Salah satunya adalah Partai Nasdem memprioritaskan Anies Baswedan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Wow, mantap ini begitu kan ya. Ternyata Partai Nasdem tidak ingin kehilangan Anies Baswedan dan pendukung-pendukung Anies Baswedan. Biar Nasdem tidak dicap sebagai pengkhianat dan meninggalkan pendukung-pendukungnya saat Pilpres. Bisa saja seperti itu begitu. Kalau PKS yang mendukung atau mengusung Anies Baswedan, saya yakin Partai Nasdem dan PKB akan mendukung. Dan itu pernyataan dari PKB sudah jelas akan mengusung Anies Baswedan. Ya, salah satu yang menjadi krusial penting hari ini adalah ketika PDIP sekarang ini melirik ya bukan tidak mungkin untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Berarti secara kalkulasi politik, hitung-hitungan politik hari ini, yaitu ada 4 partai yang kemudian sepakat ya, misalnya begitu ya, untuk mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu menandakan bahwa kemenangan Anies Baswedan sudah di depan mata. Bagaimana tidak begitu kan ya? Mungkin saya sudah katakan seperti Ridwan Kamil, seperti yang lain begitu kan ya, lewat dululah mereka. Jadi pertarungan sekarang ini adalah pertarungan bagaimana kekuatan dari Partai Nasdem untuk bisa Anies Baswedan itu berkuasa di DKI Jakarta. Satu sisi sebagai kontrol terhadap kebijakan Prabowo, satu sisi sebagai keseimbangan ya atau mengimbangi Prabowo di situ begitu kan. Ya, karena nampaknya Partai Nasdem itu strateginya sangat bagus begitu kan. Apalagi Anies Baswedan sebagai sebagai bentuk oposisi mereka begitu, bukan tidak mungkin PDIP akan melirik itu. Jangan-jangan wakilnya dari PDIP. Nah, itu begitu keren lagi begitu kan ya. Karena PKS selama ini yang ada di DKI Jakarta itu menjadi kekuatan luar biasa. PKB ya, Nasdem. Saya kira tidak mungkin lah kalau Anies Baswedan diusung oleh Partai Nasdem, lalu kemudian PKS ingin mengusung kadernya sendiri, saya kira tidak mungkin. Agak jauh begitu kan ya. Karena nampaknya kader-kader PKS memang ada sih ya, memang ada. Tapi menurut saya pribadi lebih baik mengalah lah demi bangsa dan negara. Kira-kira kan seperti itu begitu kan ya. Ya demi bangsa dan negara, demi rakyat Indonesia, demi konsolidasi, demi pokoknya adalah di situ begitu. Tapi nampaknya PDIP harus begitu kan mengusung Anies Baswedan sebagai bentuk mereka menjadi oposisi, kekuatan mereka satu-satunya begitu kan. Siapa lagi kader PDIP kalau bukan mengusung Anies Baswedan begitu kan. Ya nantinya klaim saja mereka begitu sebagai kader. Ya biar polarisasi yang dibangun dulu para buzzer sana sini kepada Anies Baswedan menuduhkan tuduh sana sini begitu sudah terbantahkan begitu kan. Artinya apa? Artinya yang namanya politik kita tidak sampai begitu kan ya, hanya keluar-keluar di media sosial, tapi strategi politik dari partai kepentingannya jauh begitu kan. Kita tidak tahu, lemah kita begitu. Ya bukan tidak mungkin dulu keluar-keluar mengkritik Anies Baswedan dan sekarang mengusung Anies Baswedan. Bukan tidak mungkin. Dan ini yang akan menjadi cikal bakal nantinya begitu. Wah, luar biasa ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Ini, meski sempat menyatakan belum memutuskan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, Anies kini mempertimbangkan serius atas wacana itu ya. Baik juga mencoba kembali dan terus menari panggung politik ya. Selain biar tidak ketinggalan irama berpolitikan nasional, lalu jadi kagok katanya begitu. Juga tak akan ya enak kalau menganggur. Angka pengangguran Indonesia sudah sangat tinggi. Ini komentar dari netizen ya. Ada yang mengatakan keren gak? Keren ya. Ada yang mengatakan gak mungkin juga masuk kabinet Prabowo ya. Walaupun Anies ya sudah kasih kode bersedia, tapi sudah berlanjut sakit hati dengan dendam ya. Daripada nganggur ikut pilkada saja. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Maka dengan adanya pertimbangan ini saya kira
bukan tidak mungkin untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Saya yakin dan saya yakinnya Anies Baswedan akan maju di situ begitu kan. Ya sayang kalau jadi gelandangan politik. Ya kalau gelandangan politik mana bisa untuk maju sebagai presiden nantinya di tahun 2029. Elektabilitasnya, popularitasnya, gagasannya pasti turun di situ begitu kan. Tampaknya ketika Anies Baswedan mereka siap untuk maju sebagai gubernur Jakarta, ya saya yakin lirikan-lirikan dari partai PDP, lirikan-lirikan dari partai Nasdem sebagai prioritas bahwa Anies Baswedan akan maju sebagai gubernur DKI Jakarta itu sangat luar biasa begitu kan. Itu menurut saya pribadi perlu didukung ya. Artinya secara tidak langsung begitu kan, secara tidak langsung ini harus didukung. Mengapa saya katakan seperti itu? Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan begitu kan yang akan maju sebagai gubernur DKI Jakarta? Karena sosok yang dibutuhkan di situ adalah Anies Baswedan. Jadi masyarakat hari ini kan mulai agak kebingungan sebenarnya begitu kan ya. Siapa sih pengganti yang kemudian yang akan maju sebagai gubernur DKI Jakarta? Mari kita baca bagaimana tanggapan dari para partai ya. Sejumlah nama belakangan mulai dikaitkan akan maju sebagai pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Di antaranya nama dua mantan gubernur di Jakarta itu Anies Baswedan yang didorong dapat diduetkan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Meski sempat menyatakan belum memutuskan untuk maju sebagai Pilkada di Jakarta 2024, Anies kini mempertimbangkan serius wacana itu. Di sisi lain, Anies diingatkan agar tak terjun dalam gelangan politik tingkat daerah. Mengingat Anies Baswedan ya sebelumnya juga sudah bertarung dalam pemilihan presiden. Tidak ada masalah begitu. Tapi kalau menjadi wakil begitu kan ya, Anies Baswedan Ahok misalnya. Anies Baswedan menjadi gubernurnya terus wakilnya Ahok, itu tidak bisa. Karena ada undang-undang di situ begitu kan. Kecuali mereka menjadi gubernur lawan gubernur begitu. Artinya wakil itu tidak boleh lagi mencalonkan jadi wakil lagi. Artinya gubernur tidak boleh menjadi wakil lagi di situ begitu kan ya. Mereka tetap posisinya adalah gubernur. Maka secara tidak langsung bahwa Anies Baswedan dengan Ahok itu tidak bisa begitu kan. Tidak bisa disatukan mereka. Karena ada undang-undang yang itu. Karena Ahok sudah menjadi gubernur, Anies Baswedan sudah menjadi gubernur, tidak mungkin salah satu mereka menjadi wakil. Dan itu tidak diperbolehkan dalam undang-undangnya. Jalan satu-satunya bagaimana? Ambil saja yang lain. Bisa saja Bu Risma, Anies Baswedan, Bu Risma misalnya. Itu baru di situ begitu kan ya. Tapi nampaknya dengan adanya PDIP yang melirik dari Anies Baswedan bukan tidak mungkin. Ini mari kita baca ini. Dukungan PDIP. Perjuangan ya, PDIP tidak menutup kemungkinan mengusung Aniesnya sebagai calon gubernur ya Bacagub pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Tentu ada peluang dari PDIP untuk Anies, tergantung penilaian DPP Dewan Pimpinan Pusat dan rekam jejak calon tersebut, ucap Kepala Badan Pendidikan. Gebel menyatakan DPD PDIP DKI Jakarta mempersilahkan Anies Baswedan mendaftar sebagai Bacagub DKI Jakarta melalui partai berlambang banteng tersebut. Artinya kan ada lampu hijau kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai gubernur Jakarta, diusung oleh PDIP, didukung oleh PDIP begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini, kalau saya berbicara terkait dengan tanggapan dari PKB kemarin, dia mengatakan siap mendukung Anies Baswedan begitu kan. Karena apa? Karena satu sisi seperti Nasdem, seperti PKS, seperti PKB, kalau mereka mengusung Anies Baswedan, mereka tidak akan kehilangan pendukung-pendukung Anies Baswedan yang berjuta-juta di situ begitu kan, walaupun mereka berkoalisi dengan Prabowo. Dan itulah cerdasnya 01 begitu kan. Mereka ingin berkoalisi dengan Prabowo, tidak ingin kehilangan para pendukung Anies Baswedan. Anies Baswedan lah didorong untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Secara kalkulasinya kan seperti itu. Dan sekarang yang ikut-ikutan adalah ya katanya yang diri yaitu adalah PDIP. Bagus sebenarnya begitu kan. Sebagai representasi oposisi Anies Baswedan. Bisa ya, bisa PDIP bisa akan menyetir dari Anies Baswedan ini akan untuk melawan dari Prabowo yang di belakang mereka ada bayangan-bayangan seorang Jokowi begitu kan. Ini menarik begitu kan ya. Artinya secara kalkulasi politik seperti itu. Ini prioritaskan Nasdem, sikap yang lebih gamblang ditunjukkan Partai Nasdem dalam mendukung Anies untuk terjun dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Partai besutan Surya Paloh itu bahkan memprioritaskan nama Anies untuk maju di Pilkada DKI.
Bahkan Ketua DPP Nasdem DKI Jakarta Wibi Abriano meyakini masyarakat luas memahami bahwa partainya memprioritaskan Anies Baswedan untuk kembali maju sebagai Bacagup Jakarta. WB mengklaim bahwa mayoritas warga Jakarta ingin Anies Baswedan kembali memimpin kinerjanya selama periode 2017-2022. Untuk itu, Nasdem yang sebenarnya publik ya Indonesia sudah tahulah prioritas itu ke siapa. Kita pasti menginginkan our former governor atau Bapak Anies Rashid Baswedan untuk kembali ke Jakarta. Dan ini sebenarnya bukan keinginan Nasdem, tapi keinginan masyarakat. Ya, mayoritas masyarakat. Ya, saya tahu bahwa kemarin ada relawan Anies Baswedan yang datang ke kantor Nasdem di situ begitu menyatakan dukungan dan harus ya Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan. Dengan ada latar belakang seperti itu, bukan tidak mungkin masyarakat ini adalah menginginkan sosok Anies Baswedan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Maka saya garis bawahi, seperti Ridwan Kamil, Ibu Risma, Ahok, Sahroni, dan sebagainya, kalau ingin maju sebagai Gubernur Jakarta, jangan dululah, mereka akan kalah. Mungkin itu yang kami sampaikan, ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.